Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidaka au yaminu. Ini sudah saya baca, saya ulangi. Man qatala nafsan mu'ahadan, barang siapa membunuh jiwa yang yang tidak berhak untuk dibunuh, maka lam yarah ra'iyatul jannah, dia tidak bakalan bisa mencium wangi surga. Wa inna rihaha, padahal sungguh wangi surga itu yujadu min maisan min masirati arba'ina aman, bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Alhamdulillah dan annahu qala ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arabi. Arabi ini orang Arab pedalaman. Biasanya akhlak tingkah lakunya itu kurang sopan. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi, langsung gamba ininya Nabi, surbannya Nabi, diminta paksa sampai bergaris bukan luka ya, abaret. Kan ada kain surban yang agak kasar ya. Itu kalau ditarik paksa kan langsung dikasihkan oleh Nabi. Karakter orang Arabi itu kasar-kasar. Nah, dia datang pada Nabi, faqala ya Rasulullah mal kabair. Ya. Orang Arabi ini langsung nanya, ya Rasulullah, mal kabair, apa itu dosa besar? Al kabair, dosa-dosa besar. Rasulullah langsung menjawab, qala al-isyraku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Ranking pertama. Summa madza? Ditanya lagi, apa lagi kemudian? Summa uququl walidain. Kalau summa itu grade-nya persis di bawahnya dan urut. Jadi dosa terbesar setelah syirik kepada Allah adalah durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Nanti di surga itu ada 8 pintu. Pintu yang paling dekat, yang paling lurus, Shiratal Mustaqim, itu pintu birrul walidain. Kira-kira kalau diurut ya, pintu yang paling kiri sama paling kanan diurut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira nomor 4, 5-nya itu paling dekat dari kita kan. Kalau terlalu ke kiri kan agak jauh, belok lagi. Itu adalah nomor 4, nomor 5. Pokoknya pintu yang paling dekat. Ruginya orang, kata Nabi, orang yang tidak bisa masuk surga ketika dia bisa berjumpa ibu bapaknya waktu masih hidup-hidup. Hatta seandainya ibu bapak kita sudah meninggal pun kita bisa terus nyambung pada beliau untuk berbirrul walidain. Caranya salah satunya ngirimkan doa, ngirimkan pahala, ngirimkan ganjaran, meneruskan kebiasaan baik dari orang tua kita. Apa kebiasaan baik? Misalkan dari hal yang mubah sekalipun, kalau kebiasaan baik itu dilakukan oleh orang tua kita, kita berbirrul walidain dengan meneruskan. Dosa besar lagi berikutnya, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Wah, ini lagi tahun politik 2024 itu, bertebaran janji-janji tebar pesona. Ya, kita jangan terlalu ekstrim. Namanya manusia, berjanji itu baik, tapi pastikan janji-janji yang kemungkinan akan ditepati. Qultu wa mal yaminul ghamus. Orang Arab itu nanya lagi, apa yaminul ghamus itu? Qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqtati'u biha malu mri'in muslimin wa huwa fiha kadhib. Salah satu janji palsu itu adalah sesuatu yang dijaminkan terkait dengan harta benda dan dia itu tidak menepati. Jadi merebut harta orang dengan cara berjanji tapi diingkari. Banyak kan? Engkau minjem saya, lakunah kulaku mesti maju. Tak kira tak maju. Maju bentar. Ketemu besok pagi hilang. Ditagih betul itu karen. Saya tidak 1-2 kali mengundang begini. Ya tapi memang kenyataan di akhir zaman banyak. Hatta orang itu soleh sekalipun dia tidak bisa sempurna dalam hal ini. Saya terus
terus terang kaget. Saya pernah menghutangi seseorang yang dia itu mau nutup berangkat haji 2012. Ya sama aja yang ndak kira orang mau berangkat haji kan mau kebaikan. Ya. Sekecil akik kan. Sekarang ini kan osong boko kan. Osong boko kebetulan. Wah, ini osong besen. Pulang haji sampai sekarang enggak bayar ya. Alhamdulillah hajinya saya dapat itu. Ya, artinya iqtadi'u malal mu'min, berjanji palsu itu dosanya besar. Jangan pernah kita itu di Al-Qur'an ada la ta'kulu kalian jangan pernah memakan harta sesama kalian bil batil. Cara batil itu salah satunya berjanji akan membayar sesuai tepat waktu tapi ada kretek hati di dalam hatinya itu akan beda dengan kalau memang prestasi betul, pilot betul ya. Ini enggak dibuat-buat. Itu dosa ranking 3. Jadi ranking 1 syirik pada Allah, ranking 2 itu durhaka kepada orang tua, yang ketiga janji palsu. Hati-hati. Caleg-caleg kalau dengar gitu silakan hati-hati, jangan gampang mudah berjanji dengan janji yang kemungkinan teman-teman tidak akan mampu untuk menunaikan. Ada kawan saya sekarang nyalek di PRRI, ketemu saya dia datang ke rumah dari Jakarta jauh-jauh. ya kalau ada maunya gitu ya kan. Enggak orang nyotok motor mogok sedang undi ada harap maklum. Kita juga jangan fatalistik. Termasuk fatalistik ketika engkau tak milih mau tak belajar, itu keliru banget, fatal. Sedang belajar seket tongket itu, setong seket, berarti suara teman-teman itu dibayar hanya 50 untuk korban tahun ke depan. 50.000 terlalu ringan bagi dia untuk BEP, break even pointnya, balik modal. Terlalu murah suara itu dijual kalau begitu. Jangan pernah mau dibeli suara kita. Tapi tetaplah jangan jangan fatalistik. Iya, siapa kok apa putih atau apa? Golput. Enggak baik juga menurut saya. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Saya husnuzon. Capres cawapres itu yang terbaik, putra-putra bangsa yang terbaik. Enggak yakin saya kemudian mau jadi capres, jadi presiden saya mapan. Karena kapasitasnya tidak diberikan kesempatan seperti itu, artinya kita tidak mungkin nyapres saja. Kita pilih di antara capres yang terbaik. Jangan tidak memilih. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yumna'u fadlul ma' yumna'a bihi fadlul kala. Nah, ini perhatikan. Kita punya aset, ada aset yang tidak boleh tidak diberikan pada orang lain ketika kita minta. Apa itu? Air. Kita punya sumur, punya sumber, punya pet, punya saluran air. Kita nggak boleh tidak memberi orang lain ketika diminta. Paham? Maka sedekah air itu adalah sedekah yang paling besar, Pak. Sampai dengan sekarang rekening bank tertua itu punya Sayyidina Utsman bin Affan, punya rekening di Madinah. Itu beliau beli sumur rumah itu dari seorang Yahudi. Seorang cerdasnya Utsman ini begini, kan beliau kaya. Si Yahudi itu orang Yahudi ini kita doakan mudah-mudahan jalur Gaza dan Israel. Walan tardu'akal yahud walan nasara hatta tattabi'a sampai kiamat pun kita tidak akan pernah damai dengan orang Yahudi. Ya, dan Allah sebutkan di surat di juz 7 itu la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Yang paling sengit memusuhi Islam itu adalah orang Yahudi dan orang syirik. Yang paling damai bukan memerangi ya, tapi hidup bersama itu orang Kristen. Disebutkan di Al-Qur'an, orang Nasrani. Maka kita di Indonesia itu tidak pernah menerima agama Yahudi ya karena sengitnya terhadap orang Islam. Sampai kiamat enggak bakalan pernah berhenti perang di sana. Kita doakan mudah-mudahan brigade kebetulan sama Izzuddin Al-Qassam, pimpinan Muhammad Al-Dahwi itu yang didirikan oleh Syekh Muhammad Yasin. Beliau buta.
syahid diberondong di bom, Syekh Yasin. Sekarang penulis Syekh Muhammad. Ya. Namanya terkenal Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu bukan pasukan, bukan militer asli, militer terpaksa ya, dilatih ala kadarnya. Karena memang terpaksa dengan keadaan diserang terus oleh Yahudi. Jadi kembali ke hadis, kita tidak boleh menahan pemberian air, fasum, meskipun punya kita, meskipun sumur itu punya kita. Sebagaimana Utsman bin Affan, beliau bersedekah air dengan membeli sumur yang dulunya sumur itu diblokade, dikuasai, dimonopoli orang Yahudi. Dia jual air sumur itu kepada orang-orang Islam. Satu timbanya sekian, satu timbanya. Singkat cerita dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dinego nggak boleh dijual. Ya sudah, kata Utsman, kalau nggak boleh dijual semua, saya beli separuh. Gimana kok jual separuh? Ya jumlah hari kan berputar. Hari Senin punya kamu, hari Selasa punya aku, hari Rabu punya kamu, hari Kamis punya aku. Tak beli separuh sudah. Pinter, cerdas Utsman ini. Ya, kalah cerdas orang Yahudi. Singkat cerita, sudah dijual mahal itu, mahal di atas harga normal rata-rata. Akhirnya sepakat untuk dijual. Ya sudah, tak jual separuh-separuh. Jadi sepakat ya, tak jual harga sekian dinar, saya lupa berapa. Kamu mulai hari Senin, misalkan hari ini Senin ya, hari Senin punya aku, apa terserah aku, terserah dijual apa-apa. Terus besok punya kamu Utsman, ya, kamu jual terserah kamu airnya. Singkat cerita, ketika orang Yahudi dijual, ya airnya seperti biasa. Begitu nyampe ke bagiannya Utsman besok ya hari Selasa, oleh Utsman, ayo orang-orang Islam ambil semua gratis, nggak perlu Islam, Kristen pun kan ada orang Kristen juga, ya. Orang Yahudi pun bebas. Tepat di bagiannya Utsman. Cerdas Utsman. Hari Rabu kan sesuai perjanjian ya, dikembalikan lagi hak pemilikan kepada orang yang enggak laku. Laku nembahin apa? Ada kemis gratisannya, ada gratis. Meskipun orang Yahudi, kan ada orang Yahudi yang melarat juga ya. Milih nyari gratisan, ada kemis. Singkat cerita, tepat di bagian orang Yahudi ada pas prei. Akhirnya dia datang orang Yahudi itu, cerdas kamu Utsman, tak jual semua sudah. Nah kalau sekarang, ayo berani berapa kamu jual? 10.000 dinar, ya kelarangan, enggak sudah bagi dua saja, kan ketemu sudah. Ya angkat songkok itu sudah dijual murah saya ini sama orang Yahudi itu, karena sudah kalah set dia, kalau nggak dijual ya nggak laku di harinya kebagiannya dia. Dia kan hanya ketunyan, orang Yahudi ketunyan sekali. Ya, maka seperti Brigade Izzuddin Al-Qassam ini sebenarnya alat perangnya ala kadarnya saja kan. Tapi orang cari menang atau cari syahid, ketemu orang yang takut mati meskipun perangkat perangnya lengkap, itu kira-kira menang siapa? Yang berani mati. Yang berani mati. Ya, orang terbang kayak pakai para layang begitu ya, ditembus Iron Dome pakai roket, pakai apa, enggak tembus. Ternyata apa? Gampang nembusnya, diberondong dulu pakai ini ya. Dia kan pakai roket dalam sekian menit, setelah itu orangnya masuk. Cerdasnya. Lanjut, babu fin nikah wal hibah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul bikru hatta yustada. Ini masyhur hadis ini. Tidak boleh wala sayyibu hatta tastamar. Faqila ya Rasulullah kaifa idnuha. Seorang anak perempuan meskipun perawan tidak boleh dinikahi, tidak boleh dikawinkan kecuali atas izin yang bersangkutan. Dan lebih harus soreh lagi ketika seorang janda, anak perempuan yang sudah janda. Faqila ya Rasulullah, cuma bedanya kaifa idnuha, bagaimana izinnya seorang anak perempuan yang masih perawan itu? Kalau sallallahu alaihi wasallam idza sakatat, kalau dia diam. Jadi kalau perempuan, kamu saya nikahkan dengan si fulan, dia diam berarti dia mau. Kalau anak perawan, soalnya kalau nggak mau pasti sudah bersuara. Dia akan bersuara, tidak mau, menolak. Jadi kalau dia diam berarti dia mau.
Qala ba'dun nas idza lam tastadil bikru wa lam yatazawwaj. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'aid fi hibati kal kalbi yaudu fi qayyi. Ini perhatikan caleg-caleg. Orang yang memberi, orang yang mengambil lagi pemberian hibah itu seperti al-kalb, anjing, yaudu fi qayyi, dia apa? Buang air liur, ludah dan dicelak lagi, dijilat lagi. Laisa lana mathalu su'. Tidak ada lagi yang lebih buruk lagi pemisalan seperti itu. Ada tuh pernah nyalek nyumbang kubah masjid, kalahnya kubahnya diambil lagi. Genset, nyumbang genset di masjid, kalah dia, diambil lagi. Ya Allah ya Rabb, kalau enggak ikhlas ya kok kebangetan gitu. Lanjut, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya salihah ar-ru'ya hasanah min ar-rajul salih juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Mimpi yang baik, perhatikan, dari seseorang yang saleh itu sebagian dari 46 bagian kenabian. Sampai disebut sittatin wa arba'ina juz'an, 46% dari kebagian. Jadi ada 46 cabang kenabian. Cabang-cabang apa namanya? Nabi itu kan didatangi wahyu. Cara datangnya wahyu macam-macam. Salah satunya ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik, mimpi yang nyata. Dan Rasulullah sering kali mendapatkan mimpi yang nyata. Ya. Laqad saddaqta ru'ya misalkan. Itu mulai dari Nabi Ibrahim disebutkan dalam surah Syu'ara itu perintah untuk menyembelih putranya Sayyidina Ismail itu lewat mimpi. Jadi mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Nah, selain nabi, kita ini mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang soleh. Ketika bermimpi baik itu syu'batun minan nubuwah. Ya. Ada bagian tertentu yang menjadi nubuwah. Apa nubuwah? Kabar gaib yang nyata. Masyhur itu ketika peristiwa tsunami 24-25 Desember 2004 itu ya, banyak orang-orang soleh yang di situ yang sudah dikabarkan lewat mimpi sekitar 3, 4, 5 sampai 7 hari sebelum kejadian. Jadi dia sudah woro-woro kasih pengumuman, bentar lagi ada zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ternyata benar, pagi Ahad Desember 2004 itu terjadi tsunami yang diawali oleh gempa yang besar. Nah, rumusnya itu di hadis berikutnya. Qala Rasulullah bersabda, ru'ya shalihah minallah. Mimpi yang baik datangnya dari Allah dan pasti benar, baik dan benar. Wal hilm minasyaiton, dan halum, al-halm ihtilam itu salah satunya mimpi basah atau mimpi yang dalam kondisi jenuh. Itu minasyaiton, datangnya dari setan. Maka hukumnya mimpi itu pasti salah. Jadi rumus terbalik. Ru'ya shalihah dari Allah pasti benar. Mimpi buruk yang al-hilm atau ihtilam itu dari setan pasti salah. Pasti salah. Nah, di antara keduanya ada atwazu ahlam. Atwazu ahlam itu bunga tidur, nggak ada makna. Ya, kita nahan kencing misalkan, tapi ngantuk luar biasa tengidam. Kita mimpi berenang dalam sungai, tahu-tahu bangun ngumpul. Itu contoh atwazu ahlam. Mimpi bunga tidur. Nggak ada artinya kita. Ya. Lanjut satu lagi hadis sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, lam yabqa minan nubuwah, tidak lagi tersisa dari nubuat, dari wahyu, illal mubasysyirat, kecuali kabar gembira. Al mubasysyirat. Apa mubasysyirat itu? Qalu ya Rasulullah, al mubasysyirat. Rasulullah menjawab, ar-ru'ya shalihah, mimpi baik. Jadi mimpi baik itu termasuk dari al mubasysyirat. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Bagi mereka itu mendapatkan bisyarah, kabar gembira. Fil hayatid dunya, kan kita masih hidup di dunia. Wa fil akhirah. Dia dapat kabar gembira, dapat berita baik yang ditransfer lewat kondisi sedang dalam masa teta dalam orang itu ketika sedang tidur. Dan alhamdulillah saya sering. Kadang saya mimpi tapi seakan-akan nggak tidur gitu. Ya yang namanya pernah Pak Aryakin yang muncul sukma itu tanpa harus diriadohi, kadang ada beberapa orang yang mengalami. Tapi ada juga yang lewat riado. Cuma hati-hati kalau lewat riado harus atas panduan guru spiritual. Kalau enggak khawatir muncul sokmah tak beli. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ngiring. Terkait serangan mimpi. Asal menampilkan mimpi. Jangan asal menafsirkan mimpi sehingga kalau mimpinya itu ditafsiri oleh orang ini yang pertama kali diceritakan itu biasanya menjadi kenyataan. Meskipun menafsirkannya keliru kadang. Meskipun menafsirkannya keliru, terbalik kadang. Karena sudah kadung menjadi motivasi. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.